Menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas polusi adalah harapan kita bersama. Keberadaan limbah, khususnya limbah bahan beracun dan berbahaya atau B3, adalah salah satu permasalahan yang perlu diselesaikan bersama. Pengelolaan limbah B3 perlu dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan agar tidak menimbulkan dampak terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup lainnya, dan lingkungan hidup maupun ekosistem di sekitarnya. Dengan wilayah yang luas, permasalahan limbah B3 di Indonesia perlu mendapat perhatian pemerintah. Berdasarkan data, limbah B3 yang dihasilkan telah melebihi kapasitas serta kemampuan perusahaan pengolahan limbah yang masih terbatas. Pesatnya pertumbuhan industri di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, tentunya tidak dapat dilepaskan dari semakin banyaknya limbah yang dihasilkan, khususnya limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Yaitu dengan adanya potensi timbunan sampah sebanyak belasan ribu ton lebih per hari, atau belasan juta ton per tahun, dengan potensi limbah medis ribuan kilogram per hari. Namun, hanya 35% yang bisa diolah. Bahkan jumlah limbah semakin meningkat 50% dengan adanya pandemi COVID-19. Demikian juga dengan limbah medis. Selama pandemi COVID-19, limbah medis menjadi meningkat, sedangkan kapasitas pengolahan limbah B3 medis di beberapa daerah, terutama di luar Jawa, masih terbatas. Hal ini menyebabkan ketimpangan besar untuk pengolahan limbah di Indonesia. Limbah medis dari rumah sakit atau fasyankes dapat membawa resiko yang besar terhadap kesehatan. Di antara limbah ini adalah limbah benda tajam, limbah infeksius, limbah patologi, limbah sitotoksik, limbah farmasi, serta limbah radioaktif. Untuk menjawab tantangan akan kebutuhan permasalahan limbah B3, pemerintah Provinsi Jawa Timur membangun Pusat Pengolahan Sampah Limbah B3 atau PPS LB3 yang bertujuan untuk pengurangan jumlah limbah yang dihasilkan oleh sektor industri, pemanfaatan limbah B3 dari industri, serta penghematan biaya operasional pengelolaan limbah. Rencana lokasi PPS LB3 Jawa Timur sesuai dengan tata ruang dan persyaratan teknis yang ditentukan. Memiliki aksesibilitas dari Jalan Tol Surabaya-Mojokerto yang terletak di Desa Cendoro, Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto. Dikembangkan di lahan seluas 50 hektar, PPS LB3 memiliki zona penimbusan atau landfill, zona pengolahan, pemanfaatan limbah, zona pengembangan, dan dilengkapi dengan perkantoran, laboratorium, dan fasilitas umum, serta ruang terbuka hijau. Pada pengolahan limbah di kawasan ini terdapat fasilitas pengolahan modern untuk limbah padat, limbah cair, dan limbah medis. Fasilitas Pusat Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 memiliki sarana umum, pengolahan dan penimbusan sebagai berikut. Pos Satpam dan timbangan muatan, kantor pengelola dan laboratorium, mes dan kantin untuk karyawan, gedung insenerator, gedung pengolahan limbah, bengkel dan gudang alat berat, IPAL dan kolam penampungan, serta landfill kelas 1 dan 2. Limbah padat dan residu dari eksternal yang telah melalui proses pemeriksaan dan termanifest dapat langsung menuju area landfill. Limbah yang masuk dari truk transporter khusus B3 akan melalui pemeriksaan manifest untuk ditimbang dan diidentifikasi dan melalui pengujian lab untuk menentukan proses selanjutnya berdasarkan karakteristik limbah. Selanjutnya, limbah yang telah dikemas sesuai dengan persyaratan dan karakteristiknya akan masuk ke gudang penyimpanan sementara untuk menunggu proses pembakaran. Proses insenerasi atau pembakaran menggunakan sistem 2 tahap dengan suhu minimal 800 derajat Celcius pada ruang bakar utama dan 1000 derajat Celcius untuk ruang bakar kedua.
Residu yang dihasilkan kemudian dikumpulkan untuk proses solidifikasi. Hasil pengolahan limbah dalam bentuk padat kemudian dibawa ke penimbusan atau landfill. Terdapat dua jenis landfill, yaitu tipe kelas 1 dan tipe kelas 2 berdasarkan karakteristik dari limbah padat yang akan ditimbun. Landfill untuk B3 memiliki konstruksi berlapis dengan spesifikasi khusus dan dilengkapi dengan sistem deteksi kebocoran. Penimbusan limbah dilakukan secara bertahap sampai dengan ketinggian yang ditentukan. Pengendapan air kotor pada dasar landfill dialirkan ke IPAL melalui instalasi drainase bawah tanah. Hasil dari IPAL diproses melalui filterisasi dan masuk di kolam tampung, dan air hasil pengolahan dapat dimanfaatkan kembali. Pada tahap akhir, area landfill yang sudah ditutup akan dilakukan proses reklamasi, revegetasi, atau penanaman kembali. Direncanakan juga pada area pengembangan PPS LB3 akan dilengkapi dengan pemanfaatan limbah cair untuk pengolahan oli bekas dan pengolahan limbah B3 cair. Pengolahan batako dari hasil limbah padat selanjutnya akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah instan. Untuk pengolahan limbah cair, pada kawasan ini akan dilengkapi dengan fasilitas IPAL modern. Selanjutnya, air hasil pengolahan limbah cair dapat dimanfaatkan untuk lingkungan sekitar. Dengan terbangunnya PPS LB3 akan menjadi pusat pengelolaan sampah dan limbah B3 yang ramah lingkungan dan modern, khususnya di Jawa Timur dan Indonesia pada umumnya, dengan sumber daya yang berkualitas dan berpengalaman. Hal ini sekaligus akan memberi dampak terciptanya lingkungan yang lebih sehat, lestari, dan memberi nilai ekonomis bagi pelaku usaha.